Berkaitan tentang nasab, sebenarnya ini perkara yang mudah-mudah aja ya bagi para habib untuk membantah tesis Kiai Haji Imaduddin, yaitu kumpulkan saja data-data dari kitab nasab-nasab yang tersebar di mana-mana, kemudian bertemu dengan Kiai Haji Imaduddin, ya berdiskusi di sana. Insya Allah semua ini berjalan dengan damai dan tentram, tidak perlu ada korban peperangan atau ribut-ribut. Itu aja bagi saya. Saya akan membacakan sebuah audiobook kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya, channel Al Husain. Video kali ini saya akan membacakan sebuah buku buku baru yang dikarang oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani berkaitan nasab dari para habib di Indonesia. Buku ini ditulis berdasarkan dorongan hati, bagaimana beliau menulisnya, karena melihat ceramah-ceramah atau perilaku-perilaku habib di Indonesia ini yang membawa ajaran-ajaran banyak menyimpang dari apa yang ditangkap oleh Kiai Haji Imaduddin, baik itu berkaitan karomah yang berlebihan atau yang dibuat-buat, ataupun karakter-karakter ceramah-ceramah yang mengandung kesombongan dan perbudakan umat. Buku ini saya bacakan bukan hendak untuk mendukung Kiai Haji Imad, tetapi berdasarkan keilmiahannya itu yang membuat saya ingin membacakan buku ini. Karena agama Islam adalah agama yang ilmiah, agama yang menjunjung tinggi kebenaran berdasarkan fakta-fakta ilmu pengetahuan, baik itu dari Al-Quran maupun Sunnah, dan berdasarkan kajian-kajian ulama untuk memperbaiki umat manusia, baik itu akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Menakar kesahihan nasab habib di Indonesia, sebuah penelitian ilmiah Maktabah Nahdlatul Ulum, cetakan pertama 2022. Kata pengantar penulis.
Buku kecil yang ada di hadapan pembaca ini adalah hasil penelitian verifikatif penulis tentang kesahihan nasab para habib di Indonesia. Penelitian ini berdasarkan adanya fenomena pengakuan para habib dalam beberapa kesempatan di media massa dan media sosial bahwa mereka adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imad ini adalah murni ingin meneliti, karena ada fenomena yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Jadi alasan beliau itu sah-sah saja, dan alasan beliau ini dibenarkan oleh kalangan ilmuwan. Masalah yang penulis teliti adalah apakah benar para habib ini adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW. Metode yang penulis gunakan adalah metode library research dengan mengumpulkan data-data ilmiah berupa kitab-kitab nasab dari masa ke masa. Kemudian data-data itu diolah sehingga sistematis, rasional, dan valid. Tujuan penelitian ini untuk menakar kesahihan apakah benar para habib itu sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Urgensi penelitian ini penting karena pengakuan bahwa seseorang sebagai cucu Nabi Muhammad SAW memiliki konsekuensi dalam kehidupan sosial keagamaan. Jadi menurut Kiai Haji Imad ini adalah penelitian ini amat dipentingkan karena mempengaruhi kehidupan sosial dan keagamaan. Jika kita lihat keadaan bangsa kita belakangan ini, sungguh amat sangat memprihatinkan, karena desas-desus pergolakan tentang nasab ini semakin hari semakin panas. Akibat dari berlebih-lebihannya para habib dalam berbicara tentang agama dengan menyandarkan bahwa mereka adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Dengan sendirinya ada seorang tokoh di kalangan mereka sendiri untuk meneliti kebenaran dari nasab tersebut. Sebenarnya dalam hal ini, dalam hal penelitian, sebenarnya siapa saja boleh meneliti tentang nasab, baik itu golongan dari Ormas NU atau Muhammadiyah ataupun Salafi yang digelari Wahabi ataupun MTA ataupun golongan apa saja, selagi itu tentang penelitian yang murni, yang ilmiah, yang dijunjung tinggi dengan keilmuan dan data-data fakta, itu tidaklah mengapa ya. Jadi masalah-masalah penelitian ini semua orang berhak untuk belajar dan meneliti. Jika memang benar-benar itu dibutuhkan, penting untuk kehidupan sosial dan keagamaan di negara kita. Karena apa-apa yang disampaikan oleh para habib-habib ini tentang cerita khurafatnya, satu pun tidak ada yang mereka klarifikasi ataupun dari kalangan sahabat-sahabat mereka yang memberikan masukan atau nasihat bahwa doktrin-doktrin ini adalah sesat dan menyesatkan seperti yang tersebar di video-video. Bagaimana mereka mengatakan bahwasanya barang siapa yang tidak mencintai mereka maka tidak mendapat syafaat dan lain sebagainya.
Semoga penelitian ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oktober 2022, Imaduddin Utsman Al-Bantani. Judul pertama adalah Habib di Indonesia. Para habib di Indonesia datang pada sekitar tahun 1880 Masehi dari Yaman sampai tahun ke-1943 sebelum kedatangan Jepang. Di Indonesia, mereka kebanyakan tidak melakukan asimilasi dengan penduduk lokal. Dari itu maka mereka dapat dikenali dengan mudah dari marga-marga yang diletakkan di belakang nama mereka, seperti As-Segaf, Al-Attas, Al-Idrus, bin Syihab bin Smith, dan lainnya. Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Menurut mereka adalah dari keturunan keluarga Bani Alawi atau Ba'alawi. Dan Ba'alawi sendiri adalah rumpun keluarga di Yaman yang dimulai dari datuk mereka yang bernama Alawi bin Ubaidillah. Menurut mereka, Alawi bin Ubaidillah adalah dari jalur keturunan Imam Ali Al-Uraidi yang merupakan putra dari Imam Ja'far Shodiq. Nasab Alawi menurut mereka kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Alawi wafat 400 Hijriah, bin Ubaidillah wafat 383 Hijriah, bin Ahmad wafat 345 Hijriah, bin Isa An-Naqib wafat 300 Hijriah, bin Muhammad An-Naqib wafat 250 Hijriah, bin Ali Al-Uraidi wafat 210 Hijriah, bin Ja'far Al-Shodiq wafat 148 Hijriah, bin Muhammad Al-Baqir wafat 114 Hijriah, bin Ali Zainal Abidin wafat 97 Hijriah, bin Sayyidina Husain wafat 64 Hijriah, bin Siti Fatimah Az-Zahra wafat 11 Hijriah, binti Nabi Muhammad SAW wafat 11 Hijriah. Tahun wafat yang penulis sebutkan tersebut, penulis ambil dari sebuah artikel yang berjudul Inilah Silsilah Habib Rizik Syihab, keturunan ke-38 Nabi Muhammad SAW. Berarti ini dari Alawi bin Ubaidillah ke atas ya, sampai Nabi Muhammad. Sayangnya nasab seperti di atas tersebut tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab nasab primer yang mu'tabar. Maksudnya nasab Habib Rizik ini, nasab Alawi ini tidak terkonfirmasi. Kesimpulan seperti itu bisa dijelaskan karena kitab-kitab nasab yang ditulis berdekatan dengan masa hidupnya Alawi bin Ubaidillah tidak mencatat namanya. Sebelum membahas tentang nasab Bang Alawi secara komprehensif, penulis akan mendahulukan beberapa hal. Baru setelah itu membahas mengenai nama Ubaidillah yang menjadi ayah dari Alawi yang merupakan datuk para habib di Indonesia. Demikianlah video pertama dari buku yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin yang sampai sekarang belum bisa dibantah oleh Robitoh Alawiyah. Sebenarnya ya gampang aja ya, kumpulkan aja kitab-kitab nasab, kitab-kitab nasab, data-datanya sudah, datangnya ada Kiai Haji Imaduddin, bertemu berdiskusi di sana. Ya itu ajalah yang saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.